Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi alaihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat sahabat Al-Fikri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di hari yang indah ini, di bulan yang amat mulia ini, Allah senantiasa masih memberikan kepada kita kesehatan, sehingga dengan kesehatan ini dapat kita gunakan untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu adalah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dalam keadaan fisik yang sehat luar biasa. Sahabat Al-Fikri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriringkan salam kita sampaikan kepada ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan membacakan sholawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika hari itu harta, anak, semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kita datang menghadap Allah dengan hati yang sudah selamat, hati yang bersih. Mudah-mudahan kita semuanya, hati kita semuanya terselamatkan dari penyakit iri, dengki, dan sombong. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Fikri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 4 kebaikan bagi rumah yang sering kita bacakan Al-Quran. Hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, innal baita la yattasi'u ala ahli. Sesungguhnya rumah yang sering kita bacakan Al-Quran di dalamnya akan terasa luas, akan terasa lempang bagi pemiliknya. Walaupun rumah yang kita tempati sekarang adalah rumah yang kecil, walaupun rumah yang kita tempati sekarang adalah rumah yang kumuh, rumah yang sempit, dan akan tetapi apabila kita sering bacakan Al-Quran di dalamnya, insya Allah dengan keberkahan bacaan Al-Quran tersebut, hati kita akan terasa luas, hati kita akan terasa lempang apabila kita memasuki rumah kita itu sendiri. Sahabat Al-Fikri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa tahdurul malaikah. Rumah yang sering kita bacakan Al-Quran di dalamnya, niscaya akan dihadiri, akan didatangi para malaikat. Terlebih-lebih yang datang itu adalah malaikat rahmat. Mereka datang membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keberkahan itu mereka letakkan pada rumah kita. Apapun kendala kita, apapun masalah kita, masalah dalam ekonomi, masalah dalam keluarga, masalah dalam anak, masalah dalam pekerjaan, apabila sering kita bacakan Al-Quran di dalam rumah kita tersebut, semuanya masalah itu akan hilang secara satu persatu dengan keberkahan bacaan Al-Quran yang ada di rumah kita. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yahjurus syayatin. Rumah yang sering kita bacakan Al-Quran, setan-setan akan menghindar, setan-setan akan menjauh. Apabila ada orang-orang yang hendak ingin berbuat jahat kepada kita, mereka ingin menempatkan, mereka ingin mengirimkan santet ataupun guna-guna kepada rumah kita, dengan keberkahan bacaan Al-Quran tadi, semuanya akan terhindar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu adalah wa yuksarul khairat. Rumah yang sering kita bacakan Al-Quran akan banyak mendatangkan kebaikan, baik dalam kekeluargaan, baik dalam anak-anak, baik dalam pekerjaan, baik dalam ekonomi. Intinya adalah semuanya akan banyak mendatangkan kebaikan. Berapa banyak kita lihat di zaman sekarang ini, banyak orang-orang yang tidak betah tinggal di rumahnya. Mereka lebih memilih nongkrong-nongkrong di tempat lain.
seperti kafe. Apakah kita pernah bertanya di dalam hati kita, mengapa anak-anak kita itu sendiri tidak betah tinggal di rumah? Salah satu penyebabnya adalah karena jarangnya dibacakan Al-Quran di dalam rumah kita. Sebagai kesimpulan dari ceramah yang amat singkat ini, yuk semuanya sahabat Al-Fikri dimanapun Anda berada, sama-sama kita perbanyak, sama-sama kita membacakan Al-Quran di dalam rumah kita. Mudah-mudahan dengan membacakan Al-Quran tersebut, segala aktivitas kita, segala keinginan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.